damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM, Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri mengecek HP suami dan dompet suami, Ustadz? Gimana hukumnya, Ustadz? Kalau tidak diizini sama suami ya dosa. Jadi istri mengecek HP suami itu namanya tajassus, memata-matai, dan tajassus itu hukumnya haram. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan kalian memata-matai. Paham ya? Jangan memata-matai. Ya sudah, gak perlu tahu isi HP-nya suami itu, gak perlu tahu. Bukan tugasnya kamu. Kamu tidak diperintahkan untuk mendidik suami dan meneliti suami. Cemburu mungkin, Ustaz. Paham, memang seperti itu perempuan. Tapi akhirnya dosa. Kan begitu ya? Beda kalau orang tua mengecek HP anak. Ini tidak apa-apa, karena apa? Pendidikan. Kalau sebaliknya, Ustaz, suami yang ngecek HP istri, sama, Ustaz? Sama saja. Jadi kalau orang tua mengecek HP-nya anak, itu kan tujuannya pendidikan. Apa saja yang ada di HP-nya anaknya, itu tidak apa-apa, bagus itu. Ya, jadi kalau ada yang salah, dia bisa menegur anaknya. Itu pendidikan, tidak apa-apa, mendidik anaknya. Paham ya? Nah, tapi kalau suami ngecek HP-nya istri ngecek HP-nya suami, ya, itu tidak benar. Itu haram. Itu namanya tajassus, wala tajassasu. Dan suami mencurigai istri tanpa ada sesuatu yang perlu dicurigai, itu juga tidak boleh. Paham ya? Kecuali ada sesuatu yang mencurigakan. Nah, di situ ada jalur untuk curiga sama istri. Tapi jika istrinya itu sholihah dan tidak ada masalah, tidak boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk pulang kalau sudah terlalu larut malam. Pulang ke rumah itu tidak boleh. Takut menemukan istrinya dalam kondisi yang dia tidak ridho. Dia tidak suka. Jadi ketika itu Nabi pulang perang. Ternyata baru mau masuk Madinah itu sudah malam. Akhirnya Rasulullah nginep di luar bersama sahabatnya. Pagi baru masuk Madinah. Ada satu sahabat yang ngeyel. Pulang dia. Akhirnya mendapati istrinya dalam kondisi yang dia tidak suka. Jadi pagi harinya sumpek dia. Paham? Pagi hari para sahabat tidak. Pagi hari menemukan istrinya dalam kondisi yang mereka suka. Ya, disambut sama istrinya dan sebagainya. Mereka suka, senang. Tapi ini enggak. Kenapa? Karena enggak nurut sama Rasulullah. Rasulullah bilang jangan pulang malam. Ya, tunggu sampai pagi baru pulang. Paham ya? Jadi istri ada persiapan. Nah, berarti ini nanti nginep radio ini. Supaya pulang pagi. Ya, ala kulli hal, intinya adalah cemburu kepada istri dan tanpa ada dasar itu juga tidak dibenarkan. Ya. Kalau ada dasarnya, jadi begini, kalau punya istri itu dididik. Paham? Diarahkan. Ya, jangan membiarkan istrinya misalnya berhubungan dengan laki-laki lain. Ya, yang teman kerja lah, yang ini ya, kamu salah. Ya, dari awal kamu sudah salah karena kamu membiarkan. Kamu ngasih jalan yang sesat kepada istri kamu. Nanti istrinya dibonceng Gojek. Ya salah.
suaminya sudah salah. Dayus namanya. Disinilah letak suami harus cemburu. Jangan mau istrinya dibonceng sama laki-laki lain. Jangan mau istrinya itu chattingan sama laki atau berteman dengan laki-laki lain. Gak ada istilah teman kerja itu. Paham ya? Nah, kalau itu sudah Anda lakukan, ya, dan istri Anda menjadi istri yang salihah, khalas. Tidak perlu dicurigai. Dicek HP ini dia, tidak perlu. Paham ya? Tidak perlu. Nah, jadi kelakuan istri tadi itu, dia sama laki-laki dan sebagainya, itu adalah akibat kelalaian suami. Ya, terlalu los, dayus, tidak cemburu kepada istrinya. Istrinya ngomong-ngomong sama laki-laki, boleh. Ya, istrinya, jadi tidak benar. Ada tamu misalnya, oh suami saya masih pergi sebentar, silakan masuk. Loh, kok silakan masuk? Kalau di rumah tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, tidak boleh, haram. Berdua dengan istri orang. Ya jangan silakan masuk, tidak ada suami saya sebentar lagi. Jangan silakan masuk. Nanti kalau tamunya iki apa sih aku gak dilebokno ngene. Ya apa dilebokno ngomahe gak ana sapa-sapa ana wedok tok. Kate mlebu berdua dengan istri orang. Haram. Jelas ya? Jadi ada aturan-aturannya. Nah, kenapa kok ketat betul? Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan mendekati perzinahan. Wala taqrabuz zina. Bukan wala taznu, jangan berzina, bukan. Tapi wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Bagaimana mendekati? Segala sesuatu yang arahnya nanti bisa ke arah perzinahan, itu harus dijaga. Jelas ya? Di antaranya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sama seperti halnya tadi, lanjutannya itu dompet Ustaz ya. Dompet suami. Ustaz. Kalau dompet itu arahnya bukan ke tajasus, bukan mata-mata. Kalau dompet itu arahnya kepada menggunakan hak orang lain tanpa izin. Kalau suami sampean marah, dompetnya dibuka-buka, ya dosa. Ya dompet, ya lemari, ya semuanya. Kalau saya tidak suka sandal saya dipakai orang, ya jangan dipakai. Paham ya? Kalau saya tidak suka kopiah saya diambil orang, ya jangan diambil. Rosop namanya itu. Paham ya? Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.